Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat kitab mawas diri. Selamat datang kembali di saluran kita, tempat kita merenungkan dan menggali kisah-kisah sejarah yang penuh makna. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyusuri jejak hidup satu tokoh penting dalam sejarah Jawa, yaitu Pangeran Benowo. Seorang pangeran yang tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah politik, tetapi juga sebagai simbol perjuangan, kebijaksanaan, dan kedamaian. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka lembaran kisah tentang perjuangan dan perjalanan hidup Pangeran Benowo. Warisan Sultan Hadiwijaya. Pangeran Benowo lahir sebagai putra Sultan Hadiwijaya, seorang raja yang sangat dihormati dalam sejarah kerajaan Pajang. Hadiwijaya yang dikenal dengan gelar Sultan Pajang adalah sosok yang tidak hanya memperkuat kerajaan dalam aspek politik dan militer, tetapi juga membangun peradaban yang maju di tanah Jawa pada masanya. Beliau berhasil menggantikan posisi Sultan Trenggono sebagai penguasa Pajang setelah wafatnya Sultan Demak. Pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya, kerajaan Pajang mencapai puncak kejayaannya. Pajang bukan hanya menjadi pusat kekuasaan politik, tetapi juga pusat perniagaan yang strategis. Keberadaan pelabuhan-pelabuhan besar di bawah kekuasaannya memperkuat posisi Pajang sebagai pusat ekonomi yang vital. Di sisi lain, budaya Jawa berkembang pesat di bawah naungan Sultan Hadiwijaya. Pengaruh Islam yang kuat yang dibawa oleh para wali Songo membuat kerajaan ini menjadi salah satu bastion penyebaran Islam di Jawa. Sultan Hadiwijaya mendirikan berbagai masjid dan pusat pendidikan agama, serta mendukung penyebaran seni dan sastra yang bertemakan ajaran Islam. Budaya Jawa yang masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha mulai menyatu dengan nilai-nilai Islam, menciptakan sebuah budaya Jawa Islam yang khas. Pencapaian ini menjadikan Pajang sebagai salah satu kerajaan yang sangat berpengaruh di Pulau Jawa. Sebagai putra Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benowo tumbuh di tengah lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai kepemimpinan, kebijaksanaan, dan kekuatan militer. Sejak kecil, Benowo dididik oleh ayahnya dalam seni berperang, serta pemahaman tentang politik dan pemerintahan. Ayahnya yang terkenal dengan ketegasan dan kecerdasannya dalam merumuskan kebijakan, menjadikan Benowo sebagai penerus yang potensial. Namun, di balik ketegasan Sultan Hadiwijaya, terdapat pandangan yang lebih luas mengenai kedamaian dan kesejahteraan rakyatnya, yang tercermin dalam kebijakan sosial dan agama yang ia terapkan. Sultan Hadiwijaya juga sangat berhati-hati dalam menjaga stabilitas kerajaan dengan menanggulangi ancaman dari luar dan dalam. Pada masa pemerintahannya, pajak dan sistem administrasi kerajaan diperbaiki yang meningkatkan perekonomian rakyat dan memperkuat kekuasaan kerajaan. Keberhasilan ini tentu saja menjadikan Pajang sebagai kerajaan yang stabil dan makmur, meskipun menghadapi persaingan dari kerajaan-kerajaan lain. Warisan yang ditinggalkan oleh Sultan Hadiwijaya bukan hanya dalam bentuk kekuasaan politik, tetapi juga dalam bentuk kesadaran budaya dan agama yang mendalam. Pangeran Benowo, yang sejak kecil diajarkan oleh ayahnya untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, mengetahui betul bahwa masa depan Pajang bergantung pada kemampuannya untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan ayahnya dan menjaga stabilitas yang telah dibangun dengan susah payah. Namun, di balik keberhasilan kerajaan ini ada tantangan besar yang akan dihadapi Benowo dalam perjalanan hidupnya, yaitu perebutan tahta yang akan menguji kepemimpinan dan taktik politiknya. Setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1570, kerajaan Pajang yang sebelumnya kokoh mulai dilanda ketegangan politik yang luar biasa. Tanpa seorang pewaris yang jelas, perebutan tahta pun tidak dapat dihindari. Sultan Hadiwijaya yang telah memerintah selama beberapa dekade meninggalkan kerajaan yang kuat dan makmur, tetapi juga memunculkan persaingan sengit di kalangan para bangsawan dan keluarga kerajaan mengenai siapa yang berhak menggantikan posisi beliau. Pangeran Benowo sebagai putra sulung Sultan Hadiwijaya tentu saja dianggap sebagai pewaris sah tahta. Namun, ketegangan mulai muncul ketika Arya Pangiri, seorang jenderal yang cukup berpengaruh di Pajang, mengangkat dirinya sendiri sebagai calon penerus tahta.
Arya Pangiri, yang dikenal sebagai orang yang cerdas dan mampu mengendalikan kekuatan militer, merasa memiliki hak untuk memimpin kerajaan berkat perannya yang besar dalam membantu Sultan Hadiwijaya selama masa pemerintahannya. Namun, klaimnya ini tidak diterima oleh semua pihak. Pangeran Benowo, meskipun secara sah adalah pewaris tahta, menghadapi tantangan besar dalam merebut dan mempertahankan kekuasaannya. Ia harus bersaing dengan Arya Pangiri yang memiliki dukungan besar dari kalangan pejabat dan panglima militer di kerajaan. Kekuasaan militer yang dimiliki Arya Pangiri membuatnya memiliki pengaruh yang besar di kalangan prajurit dan orang-orang yang berada di bawah komandonya. Benowo yang lebih mengandalkan kedekatan dengan rakyat dan darah bangsawan harus bekerja keras untuk mendapatkan dukungan dari kalangan bangsawan lainnya. Konflik ini mengarah pada perpecahan yang mendalam di tubuh Kerajaan Pajang. Setiap faksi berusaha menggalang kekuatan mereka, menggerakkan para pendukung dan memperjuangkan hak mereka untuk menentukan masa depan kerajaan. Benowo berusaha meraih hati rakyat dengan pendekatan yang lebih lembut dan berdiplomasi, sementara Arya Pangiri lebih memilih cara militer dan kekuatan fisik untuk menunjukkan kekuasaannya. Pangeran Benowo, meskipun tidak memiliki kekuatan militer sebesar Arya Pangiri, memiliki keteguhan hati dan kemampuan diplomasi yang luar biasa. Ia memanfaatkan hubungan baik dengan keluarga-keluarga bangsawan dan tokoh-tokoh agama yang sangat dihormati oleh rakyat. Melalui pertemuan dan percakapan dengan para ulama serta pemuka masyarakat, Benowo berhasil meraih simpati banyak pihak. Hal ini membuatnya mendapatkan dukungan dari sebagian besar rakyat dan beberapa kalangan elit di luar istana. Namun, pertempuran untuk merebut tahta Pajang bukanlah perkara mudah. Arya Pangiri yang merasa terganggu dengan gerakan Benowo, mulai menggunakan kekuatan militer untuk menekan faksi-faksi yang mendukung Pangeran Benowo. Ketegangan pun semakin memuncak dengan bentrokan yang terjadi di beberapa wilayah Pajang, sementara kedua belah pihak saling berusaha memperkuat posisi mereka. Pangeran Benowo tahu bahwa jalan menuju tahta Pajang tidak akan mudah. Ia mulai menggalang kekuatan lebih luas dengan membangun aliansi dengan Kerajaan Mataram yang baru saja dibentuk oleh Panembahan Senopati. Dalam situasi yang semakin sulit, aliansi ini menjadi kunci bagi Benowo untuk mempertahankan harapannya merebut tahta Pajang dari cengkeraman Arya Pangiri. Ini menggambarkan bukan hanya perebutan kekuasaan antara dua tokoh besar, tetapi juga mengungkapkan bagaimana politik dalam negeri dapat mempengaruhi nasib sebuah kerajaan. Pangeran Benowo, yang pada awalnya dianggap sebagai pewaris sah, harus menghadapi tantangan berat dari dalam dan luar kerajaan. Konflik ini yang menguji kemampuan diplomasi dan strategi Benowo adalah salah satu babak paling menentukan dalam perjalanan hidupnya. Kerajaan Pajang yang dulunya kokoh dan makmur mulai goyah setelah kekalahan Pangeran Benowo dalam perebutan tahta dengan Arya Pangiri. Meskipun memiliki dukungan rakyat yang cukup kuat, Benowo tidak mampu menandingi kekuatan militer yang dimiliki oleh Arya Pangiri. Pertarungan untuk memperebutkan tahta kerajaan berlarut-larut, menguras energi dan pada akhirnya membawa keretakan yang mendalam di tubuh Pajang. Ketegangan ini mengakibatkan keruntuhan stabilitas, baik dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat. Namun kejatuhan Pajang juga tidak terlepas dari pengaruh luar yang sangat menentukan. Saat Pajang semakin terpecah, kekuatan baru mulai muncul di Jawa bagian selatan, yakni Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya, atau yang lebih dikenal dengan nama Panembahan Senopati. Mataram, yang awalnya hanya sebuah wilayah kecil, perlahan-lahan menjadi kekuatan yang besar berkat strategi politik dan militer yang cerdas dari Sutawijaya. Kedatangan Mataram ini memberikan dampak yang signifikan terhadap nasib Pajang yang semakin terpuruk. Sutawijaya, yang sebelumnya merupakan seorang pangeran dari Pajang, menyaksikan ketidakstabilan yang terjadi di kerajaan tersebut. Keadaan ini memberinya kesempatan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Mataram, dengan kekuatan militernya yang semakin besar, mulai mengincar Pajang sebagai wilayah yang harus dikuasai.
Sutawijaya memanfaatkan ketidakpastian yang melanda Pajang sebagai peluang untuk menyerang dan menguasai wilayah tersebut. Benowo, meskipun telah berusaha keras untuk merebut kembali tahta Pajang, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia tidak dapat menahan gempuran dari berbagai arah. Di satu sisi, ia harus menghadapi tekanan dari Arya Pangiri yang semakin kuat. Sementara di sisi lain, ancaman dari Sutawijaya dan Mataram semakin nyata. Dalam kondisi yang semakin terdesak, Benowo menyadari bahwa ia tidak memiliki pilihan selain mundur dan menerima kenyataan bahwa Pajang akan segera jatuh ke tangan Mataram. Kekalahan Benowo dalam perebutan tahta Pajang menandai berakhirnya kejayaan kerajaan Pajang. Setelah mengalami serangkaian serangan militer dari Mataram, Pajang pun jatuh ke tangan Sutawijaya. Mataram dengan cepat menguasai seluruh wilayah Pajang dan menyatukan Jawa di bawah satu kekuasaan yang lebih kuat dan terorganisir. Sutawijaya, yang kini menjadi penguasa Pajang, mulai merencanakan pembangunan kerajaan yang lebih stabil dengan pusat pemerintahan yang baru di Mataram, menggantikan Pajang sebagai pusat kekuasaan. Pada titik ini, Pangeran Benowo yang sebelumnya menjadi simbol harapan bagi Pajang, harus menerima kenyataan bahwa kerajaannya telah runtuh. Meskipun ia gagal merebut kembali tahta, keberanian dan semangat juangnya tetap dikenang oleh rakyat Pajang. Di sisi lain, Sutawijaya dan Mataram semakin mengukuhkan diri sebagai kekuatan dominan di Jawa. Mataram yang kini menguasai Pajang, dengan Sutawijaya sebagai rajanya, memulai era baru yang akan menandai sejarah panjang kerajaan tersebut. Kedatangan Mataram dan kejatuhan Pajang menjadi babak penting dalam sejarah Jawa, di mana perubahan kekuasaan membawa dampak besar bagi kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat pada masa itu. Pangeran Benowo, meskipun kehilangan kerajaannya, tetap menjadi bagian penting dari sejarah yang mewarnai perjalanan panjang kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Dalam menghadapi ketidakpastian dan kejatuhan, Benowo menunjukkan keteguhan hati yang pantas untuk dikenang dalam perjalanan sejarah. Setelah kejatuhan Pajang dan pengambilalihan kekuasaan oleh Sutawijaya dari Mataram, Pangeran Benowo menghadapi kenyataan pahit yang tidak terelakkan. Kerajaan yang telah dipimpinnya, meskipun hanya dalam waktu singkat, kini berada di bawah kendali lawan politiknya. Pangeran Benowo yang telah berjuang habis-habisan untuk merebut tahta Pajang, akhirnya memilih untuk mundur dari pusat kekuasaan. Keputusan ini bukan hanya sebagai pengunduran diri pribadi, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam rangka menyusun kembali kekuatan dan merencanakan masa depan. Setelah kejatuhan Pajang, Pangeran Benowo tidak langsung menghilang dari peta politik Jawa. Sebagai seorang pangeran yang masih memiliki darah kerajaan, ia memilih untuk mengasingkan diri di luar pusat-pusat kekuasaan. Pilihannya untuk mengasingkan diri bukanlah tanda kekalahan total, melainkan sebuah langkah untuk menjaga keselamatan dan menyusun rencana baru. Dalam pengasingannya, Benowo banyak merenung dan merumuskan strategi politik yang lebih cerdas, yang diharapkan dapat membantunya kembali ke puncak kekuasaan di masa depan. Namun, pengasingan Benowo tidak membuatnya kehilangan kontak dengan dunia luar. Ia tetap berhubungan dengan para bangsawan dan tokoh-tokoh penting di seluruh Jawa, yang meskipun sebagian besar sudah berada di bawah kekuasaan Mataram, masih menyimpan rasa simpatik terhadap dirinya. Keahlian diplomasi Benowo mulai diuji pada masa ini. Ia menyadari bahwa untuk mendapatkan kembali kekuasaan, ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer atau pengaruh tradisional, tetapi juga harus memainkan peran sebagai seorang negosiator yang ulung. Salah satu langkah awal yang diambil Benowo adalah menjalin hubungan dengan Sutawijaya, penguasa Mataram yang kini menguasai Pajang. Pada awalnya, hubungan antara Benowo dan Sutawijaya bisa dikatakan sangat rumit, mengingat keduanya merupakan pihak terlibat dalam perebutan tahta Pajang. Namun Benowo dengan bijak menyadari bahwa Mataram yang kini semakin kuat adalah kekuatan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih cermat. Alih-alih berkonfrontasi langsung, Benowo memutuskan untuk membangun hubungan dengan Mataram melalui saluran
diplomatik yang lebih halus. Benowo mengirimkan utusan kepada Sutawijaya, menyampaikan niatnya untuk berdamai dan menghindari konflik lebih lanjut. Ia menawarkan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Mataram, dengan harapan dapat meraih kembali posisi yang pernah dimilikinya. Melalui pesan-pesan ini, Benowo mencoba meyakinkan Sutawijaya bahwa dirinya bukanlah ancaman, melainkan sekutu yang berpotensi mendukung stabilitas kerajaan Mataram. Dalam prosesnya, Benowo menunjukkan sikap tawar-menawar yang hati-hati, tidak mengungkit masalah-masa lalu, dan lebih menekankan pada pentingnya masa depan yang lebih damai. Sutawijaya, meskipun pada awalnya ragu, akhirnya melihat keuntungan dalam menjalin hubungan baik dengan Pangeran Benowo. Mataram yang tengah berusaha mengonsolidasi kekuasaan di seluruh Jawa, termasuk Pajang, tidak ingin memunculkan ketegangan lebih lanjut dengan sisa-sisa kekuatan lama. Oleh karena itu, ia menganggap hubungan dengan Benowo sebagai strategi jangka panjang yang bermanfaat. Melalui pendekatan diplomasi ini, Pangeran Benowo berhasil memperoleh posisi yang lebih baik di mata Sutawijaya dan penguasa Mataram lainnya. Meski Benowo tidak langsung mendapatkan kekuasaan penuh, langkah ini membukakan peluang untuk mendapatkan kembali tanah kelahirannya, serta membangun fondasi untuk peran penting yang bisa ia mainkan di masa depan. Ini menggambarkan bagaimana pengasingan Pangeran Benowo tidak menghalangi semangatnya untuk bangkit kembali. Melalui strategi politik yang cermat, ia membuktikan bahwa diplomasi dan perundingan bisa menjadi senjata yang ampuh dalam mempertahankan harapan dan meraih kembali kekuasaannya. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri dan menyusun strategi, Pangeran Benowo akhirnya memutuskan untuk bangkit kembali. Kejatuhan Pajang dan hilangnya tahta yang pernah ia pegang tidak membuatnya putus asa. Sebaliknya, pengalaman pahit tersebut malah semakin menguatkan tekadnya untuk merebut kembali kerajaan yang telah jatuh ke tangan Mataram. Dalam kebijaksanaannya, ia menyadari bahwa untuk kembali ke puncak kekuasaan, ia harus memanfaatkan segala potensi yang ada, terutama dukungan dari mereka yang masih setia pada keluarga Pajang. Pangeran Benowo mulai merancang langkah-langkah taktis yang lebih matang. Salah satu langkah pertama yang ia ambil adalah mengumpulkan para pendukung setianya, yang sebagian besar adalah kalangan bangsawan dan pejabat kerajaan Pajang yang masih memegang teguh kesetiaan pada keluarga kerajaan tersebut. Meskipun Mataram telah menguasai Pajang, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dengan pemerintahan Sutawijaya. Mereka merindukan masa kejayaan Pajang yang damai dan makmur di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya, dan mereka berharap Pangeran Benowo akan mampu mengembalikan keadaan itu. Dengan dukungan dari sejumlah tokoh penting dan mantan pejabat kerajaan, Benowo mulai membangun kekuatan. Ia mendirikan markas di beberapa daerah yang masih dikuasai oleh para pendukung setianya, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Mataram. Daerah-daerah ini seringkali menjadi tempat bagi mereka yang masih merasa terikat dengan kebesaran Pajang, tempat bagi mereka yang ingin melihat kembalinya keluarga kerajaan tersebut ke tampuk kekuasaan. Dengan demikian, Benowo mulai memperoleh pasukan yang cukup untuk melawan pengaruh Mataram, meskipun kekuatannya masih belum sebanding dengan Mataram yang sudah menguasai Pajang secara total. Pangeran Benowo juga mengembangkan aliansi dengan beberapa kerajaan tetangga yang memiliki kepentingan serupa. Ia mengerti bahwa untuk melawan Mataram, ia tidak bisa berdiri sendiri. Salah satu kerajaan yang menjadi sekutunya adalah Cirebon, yang memiliki ketertarikan untuk melawan ekspansi Mataram di Jawa. Hubungan ini sangat strategis, mengingat Cirebon memiliki posisi geografis yang cukup strategis dan pasukan yang terlatih. Selain itu, hubungan dengan beberapa tokoh ulama yang masih loyal kepada keluarga Pajang juga memberi kekuatan politik bagi Benowo. Namun, yang paling penting dalam kebangkitan Benowo adalah dukungan dari rakyat biasa yang masih percaya bahwa keluarga Pajang adalah simbol kemakmuran dan keadilan. Rakyat Pajang yang merasa bahwa hidup mereka terganggu oleh kekuasaan baru dari Mataram semakin bersimpati kepada Benowo yang mereka anggap sebagai sosok yang bisa membawa perubahan.
Benowo pun secara cermat memanfaatkan kekuatan ini untuk meraih dukungan rakyat dalam perjuangannya. Bersama pasukan yang terus berkembang, Benowo mulai melancarkan serangan-serangan kecil terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Mataram, melakukan pemberontakan di beberapa daerah yang strategis. Ia tahu bahwa untuk merebut kembali tahta, ia tidak bisa melawan Sutawijaya secara langsung tanpa persiapan yang matang. Oleh karena itu, Benowo memilih untuk bergerak perlahan namun pasti, memperbesar kekuatan dari dalam dan luar. Sementara itu, Mataram yang semakin kuat tidak tinggal diam. Sutawijaya yang sudah mengetahui kebangkitan Benowo mulai memperkuat pertahanannya dan menyiapkan pasukan untuk menghadapi ancaman tersebut. Namun, Benowo yang semakin banyak memperoleh dukungan dari berbagai pihak merasa yakin bahwa waktu untuk merebut kembali Pajang semakin dekat. Perjuangan yang panjang dan berliku ini membawa Benowo kembali ke jalur yang sebelumnya ia impikan, membangun kembali kejayaan Pajang dan mengembalikan kekuasaan yang telah hilang. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk berebut kembali tahta Pajang, Pangeran Benowo akhirnya menyadari bahwa perjuangannya tidak akan berakhir dengan kemenangan militer yang mudah. Mataram yang kini dipimpin oleh Panembahan Senopati Sutawijaya telah tumbuh menjadi kekuatan yang sangat kuat. Keberhasilan Mataram dalam menguasai hampir seluruh wilayah Jawa membuat Benowo menyadari bahwa ia perlu mencari solusi diplomatik untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang lebih damai. Pada saat itu, baik Benowo maupun Sutawijaya mulai menyadari bahwa pertarungan yang berkepanjangan hanya akan menghabiskan sumber daya mereka dan memperburuk keadaan. Sutawijaya, meskipun telah memperkuat kekuasaan Mataram, ingin menghindari konflik yang lebih besar yang dapat merusak stabilitas kerajaannya. Begitu pula dengan Benowo, yang meskipun memiliki ambisi untuk merebut kembali tahta Pajang, tahu bahwa tanpa dukungan yang kuat, ia tidak akan mampu menghadapi Mataram secara langsung. Kedua pihak pun mulai membuka ruang dialog. Perundingan pertama kali dilakukan melalui utusan yang dikirim oleh Benowo kepada Sutawijaya yang mengusulkan adanya kesepakatan damai untuk mengakhiri permusuhan antara Pajang dan Mataram. Sutawijaya yang cerdas dalam merespons situasi politik menyambut baik usulan tersebut. Ia tahu bahwa kedamaian akan memberikan stabilitas yang lebih besar, tidak hanya bagi Mataram tetapi juga bagi seluruh Jawa yang telah dilanda peperangan. Melalui perundingan yang panjang, tercapai kesepakatan antara Pangeran Benowo dan Sutawijaya. Perjanjian tersebut mencakup pengalihan kekuasaan Pajang ke Mataram dengan syarat-syarat tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak. Pajang secara resmi menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Mataram, namun Benowo akan diberikan posisi penting di dalam pemerintahan, sebagai tanda penghargaan atas perjuangannya. Benowo juga dijamin keselamatan dan dihormati sebagai bagian dari keluarga kerajaan Mataram. Kesepakatan ini bukan hanya sekadar pengalihan kekuasaan, tetapi juga simbol dari kebijaksanaan politik yang mampu menghindari peperangan lebih lanjut. Baik Pangeran Benowo maupun Panembahan Senopati menyadari bahwa perdamaian akan lebih menguntungkan daripada terus-menerus berperang. Pengalihan kekuasaan secara damai ini menandai berakhirnya perselisihan yang panjang antara Pajang dan Mataram, serta membuka babak baru dalam sejarah Jawa. Dengan penandatanganan perjanjian tersebut, Pajang resmi menjadi bagian dari Mataram, dan Pangeran Benowo pun menerima kenyataan bahwa ia harus mengakhiri perjuangannya untuk merebut kembali tahta. Meskipun kehilangan kerajaannya, Benowo tetap dihormati dan dihargai sebagai bagian dari sejarah yang tak terpisahkan dari perjalanan Mataram. Setelah kesepakatan damai antara Pangeran Benowo dan Sutawijaya, Benowo tidak hanya menerima kenyataan bahwa Pajang telah jatuh ke tangan Mataram, tetapi juga menemukan peran baru dalam pemerintahan yang baru. Meskipun tak lagi memegang kendali atas kerajaannya, Benowo tetap dihormati sebagai tokoh penting dan dihargai atas pengorbanannya untuk menjaga kestabilan dan perdamaian di Jawa. Sutawijaya yang bijak dalam merancang kebijakan pemerintahan memanfaatkan keahlian dan pengalaman Benowo dalam hal diplomasi dan politik.
Benowo menjadi penasihat yang sangat berharga bagi Sutawijaya, terutama dalam menghadapi tantangan baru yang muncul setelah pengalihan kekuasaan Pajang. Pengalaman Benowo dalam memimpin Pajang menjadikannya seorang tokoh yang dihormati, baik oleh kalangan kerajaan maupun rakyat biasa. Sebagai penasihat, Pangeran Benowo memberikan masukan yang sangat berharga dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh Sutawijaya, termasuk dalam hal pengelolaan wilayah yang baru dikuasai. Ia juga berperan penting dalam menjaga hubungan baik dengan daerah-daerah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Pajang, menghindari ketegangan yang bisa muncul akibat perubahan kekuasaan. Benowo membantu Mataram untuk lebih diterima oleh rakyat Pajang dan daerah-daerah sekitarnya. Selain itu, Benowo juga menjadi simbol penyatuan dua kerajaan besar, Pajang dan Mataram. Meskipun ia tidak lagi memimpin, Benowo tetap menjadi tokoh yang dihormati di kalangan rakyat Pajang, yang melihatnya sebagai perwakilan dari kejayaan masa lalu. Ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, membantu menyatukan rakyat di bawah pemerintahan Mataram dengan cara yang damai dan penuh kebijaksanaan. Pangeran Benowo adalah sosok yang tak hanya tercatat dalam sejarah sebagai seorang pangeran yang berjuang untuk mempertahankan kekuasaannya, tetapi juga sebagai tokoh yang meninggalkan warisan yang mendalam dalam perjalanan sejarah Jawa. Meskipun tak lagi memimpin Pajang atau merebut kembali tahta, kontribusi Benowo dalam politik, agama, dan budaya Jawa tetap dikenang dan kisah hidupnya terus dihormati hingga akhir hayatnya. Sebagai seorang politikus, Benowo menunjukkan kematangan dalam menyikapi perubahan besar dalam peta politik Jawa. Dari seorang pangeran yang hampir kehilangan segalanya, ia berhasil mengalihkan takdirnya dengan kebijakan bijaksana, berdamai dengan Mataram dan memberikan kontribusi sebagai penasihat yang dihormati. Peran Benowo sebagai jembatan antara Pajang dan Mataram memperlihatkan bahwa kepemimpinan yang bijaksana tidak selalu harus melalui kekuatan militer, melainkan melalui pemahaman mendalam tentang pentingnya stabilitas dan perdamaian. Dalam hal ini, Benowo meninggalkan jejak yang signifikan dalam membangun koeksistensi di antara kerajaan-kerajaan yang ada. Selain itu, kontribusinya dalam bidang agama juga tidak bisa diabaikan. Selama masa pemerintahannya di Pajang, Benowo dikenal sebagai seorang pemimpin yang mendukung perkembangan agama Islam, sebuah pengaruh yang terus berkembang di Jawa pada masa itu. Ia sering terlihat berdiskusi dengan ulama dan tokoh agama, serta mendorong penyebaran ajaran Islam yang lebih damai dan moderat. Setelah pengalihan kekuasaan kepada Mataram, Benowo tetap menjadi tokoh yang dihormati di kalangan masyarakat Muslim, yang melihatnya sebagai pelindung dan pendukung penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Dalam bidang budaya, Pangeran Benowo turut memperkenalkan berbagai tradisi yang mendalam, baik dalam hal seni, sastra, maupun sistem pemerintahan. Warisan budaya ini, meskipun lebih banyak berpusat di Pajang, tetap mempengaruhi perkembangan budaya Jawa di bawah pemerintahan Mataram. Ia dihormati sebagai salah satu pelindung budaya Jawa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan adat istiadat. Menjelang akhir hayatnya, Pangeran Benowo hidup dalam pengasingan yang penuh hormat. Meskipun tak lagi memiliki kekuasaan, ia tetap menjadi tokoh yang dihargai dan dikenang oleh rakyat Jawa. Di usia tuanya, ia merenung tentang perjalanan panjang yang telah dilalui, mulai dari kejatuhan Pajang hingga kedamaian yang tercipta melalui perundingan dengan Mataram. Pangeran Benowo mengakhiri hidupnya dengan penuh kedamaian, merasa bahwa perjuangannya telah membuahkan hasil yang baik bagi masa depan Jawa. Hingga saat ini, Pangeran Benowo tetap dikenang sebagai simbol kedamaian dan kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan besar dalam sejarah Jawa. Jejaknya sebagai pemimpin yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan dalam membangun jembatan perdamaian antara kerajaan-kerajaan, terus menginspirasi banyak orang hingga kini. Warisan yang ditinggalkan oleh Pangeran Benowo tidak hanya terkait dengan kerajaan atau tanah yang dipimpinnya, tetapi juga dengan semangat untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat dan sejarah yang kaya akan kebudayaan.
Demikianlah kisah Pangeran Benowo, seorang tokoh yang meskipun tidak memegang tahta, namun tetap meninggalkan warisan yang mendalam dalam sejarah Jawa. Semoga kisah ini memberikan kita banyak pelajaran, terutama tentang pentingnya kebijaksanaan, pengorbanan, dan upaya menjaga perdamaian dalam menghadapi perubahan. Jangan lupa untuk terus mendalami kisah-kisah lainnya bersama Kitab Mawas Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.